Tapi ya kita lanjutkan, babnya adalah bab al-ikhlas ya. Bab al-ikhlas, walaupun nggak ada babnya ya, cuman al-ikhlas gitu ya. Yang pertama akan kita pelajari di sini surat An-Nisa ayat 36 sampai 39 ya. Mungkin selama dalam daring ini kita model pembelajarannya kita bacakan ayat semuanya, kemudian kita artikan secara keseluruhan, kemudian baru kita artikan lagi kata per kata, nanti sambil kita melihat di sarhul kalimat dan makna ayat ya. Jadi nanti otomatis sekali selesai berarti selesai sarhul kalimat ya, dan juga makna ayat. Walaupun mungkin tidak secara semua kita bacakan. Nanti terakhir kalau ada waktu atau kalau tidak kita lanjutkan besok, yakni hidayatul ayat. Begitu ya. Jadi saya bacakan semua, kemudian artinya, kemudian nanti saya ulangi lagi mengartikan dari satu kata per kata yang sesuai ada di dalam sarhul kalimat maupun makna ayat, kita langsung penjelasannya kita bacakan ya. Begitu ya. Kita mulai. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Dan berbuat baik juga kepada para kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya, teman yang dekat, ya, dan ibnu sabil, dan juga berbuat baik kepada budak yang dimiliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlaku sombong lagi membanggakan diri, yakni mereka yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil ya. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari anugerahnya. Dan Allah menjanjikan untuk orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Dan orang yang dan mereka yang menginfakkan harta mereka ya, karena ingin dilihat manusia dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan barang siapa yang syaitan itu menjadi temannya, maka dia adalah seburuk-buruk teman. Dan apa beratnya ya kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka menafkahkan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Dan Allah Maha mengetahui terhadap mereka. Jadi wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Di situ wa'budullah, u'budu itu fil amr ya. Fil amr itu kan ada khitab. Khitab itu sasarannya ya. Nah di situ dalam sarul kalimat ada
wa'budullaha, sasarannya khitab itu adalah apa? Siapa yang diperintah kalian tuh siapa? Yakni al-mu'minun. Jadi wahai orang-orang beriman gitu loh maksudnya. Sasarannya adalah orang-orang yang beriman. Ya. Apa sih mana ubudu? Sembahlah Allah itu maknanya apa? Ya ini apa? Ati'u fi amri wa nahyi ma'a ghayati dzulli wal hubbi wat ta'zimi azza wa jalla. Yani beribadahlah kepada Allah itu maksudnya beribadah yakni apa? Taatilah Allah dalam perintahnya dan larangannya dengan apa? Menghinakan diri dan penuh dengan sepenuh penghinaan diri dan sepenuh kecintaan ya, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ubudu. Ubudullah maknanya demikian ya. Kemudian itu yang pertama ya, perintah yang pertama agar beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua larangan, wala tusyriku bi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan Allah bersama Allah dengan sesuatu pun. Apa sih syirik itu? Apa sih menyekutukan? Di situ dikatakan ay la ta'budu ma'hu ghairu bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati lati ta'abadallahu ta'abadallaha ta'ala biha ibaduhu min du'ain wa khasyatin wa dabhin wa nadarin wa ruku'in wa sujudin wa ghairiha ya. Yang namanya syirik adalah apa? Kamu menyekutukan maksudnya apa? Janganlah kamu menyembah bersama Allah selainnya, yakni dengan macam-macam ibadah yang seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa syirik ini dalam bentuk doa ya, berarti berdoa kepada selain Allah, dalam bentuk berkorban, berarti berkorban kepada selain Allah ya. Bernadar, nadar tahu ya? Ya. Berjanji diri untuk melakukan suatu ibadah itu namanya nadar ya. Demikian pula dengan ruko, dengan sujud dan yang lainnya. Itu maknanya wala tusyriku bi itu ya. Jadi jangan menyembah selain Allah dengan melakukan ibadah-ibadah dalam berbagai macam jenisnya ya, yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan ya. Perintah pertama beribadah, yang kedua dilarang dari syirik, kemudian yang ketiga agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu bentuknya apa? Dalam makna kalimat di situ apa? Ya, yakni dalam makna ayat bisa dilihat wadzalika bi ta'atihim fil ma'ruf wa isda'il jamil lahum wa daf'il adza anhum ya. Yang namanya berbuat baik kepada orang tua itulah dengan mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik ya, dalam hal yang dibolehkan syar'i harus mentaati ya. Kemudian isda'ul jamil ya, mempersembahkan kebaikan ya, melakukan hal-hal yang baik ya, entah perkataan entah perbuatan ya. Demikian juga apa? Dengan menahan diri dari menyakiti ya. Apapun yang menyakiti orang tua dijauh, itu bermaksudnya ihsan bil walidain ya. Kemudian di samping berbuat baik kepada orang tua juga diperintahkan berbuat baik kepada bidil kurba. Bidil kurba itu maksudnya ashabul kurobat, yakni orang-orang yang masih memiliki kerabat ya. Orang yang masih memiliki hubungan kerabat ya. Mungkin seperti apa? Paman, bibi ya. Pokoknya yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan yang namanya kerabat itu yang sama ketemu sampai 4 kakek. Sampai 4 kakek. Kalau dengan orang-orang yang masih ketemu dalam 4 kakek itu namanya kerabat. Jadi cukup banyak ya. Tahu ya 4 kerabat ya, 4 kakek ya. Jadi orang tua kita, kemudian kakek kita, kemudian orang tua dari kakek kita, kemudian orang tuanya lagi dari kakek kita. Itu namanya kalau masih ketemu sama itu berarti itu namanya kerabat. Ya. Selain itu sudah di luar kerabat ya. Kalau kamu dan saya kan sama kakeknya ya. Sama-sama kakek Adam ya. Kerabat apa tidak? Tidak, karena sudah kakek yang beribu-ribu ya. Enggak ya. Tapi ini hanya 4 saja. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Di sini nggak disebutkan yatim itu siapa. Yatim ya ini mereka yang
kehilangan orang tua, orang bapak ya, ketika masih belum balik itu namanya yatim. Kalau sudah balik ya bukan yatim lagi, sudah dewasa. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Kalau ada masakin, di Quran sering ada fuqara wal masakin ya. Kalau disebut cuma masakin tok berarti mencakup fuqara ya. Kalau disebut fuqara tok berarti mencakup miskin. Ya. Kalau disebut fakir dan miskin berarti ya fakir dan miskin kedua-duanya. Kalau disebut si satu itu berarti mencakup kedua. Kalau disebut kedua-duanya berarti mempunyai makna tersendiri. Nanti dalam pembahasan yang lain kita sebutkan. Kemudian diperintahkan juga berbuat baik kepada siapa? Wajilil qurba ya. Jalidil qurba. Ya ini apa? Tetangga dekat di sini maksudnya hanya al-qarib linasab au musara. Dekat di sini maksudnya dekat bukan jarak, tapi dekat karena apa? Hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan ya. Tetangga kita mungkin tetangganya kita tetangga kita itu apa tante atau paman kita ya. Atau tetangga kita itu mungkin mertua ya. Itu namanya termasuk dalam kategori wal jaridil qurba. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka itu. Kemudian wal jaril junubi, yakni tetangga jauh bukan jaraknya. Walaupun juga tercakup juga jarak, tapi di sini ajnabi mukminan kana au kafiron. Yakni yang ajnabi yang asing, baik tetangga itu orang mukmin maupun orang kafir. Ya, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Mungkin kita punya tetangga orang kafir ya, tetap kita berbuat baik kepada orang kafir itu meskipun dia orang kafir ya. Tidak kemudian karena orang kafir kemudian kita tidak mempergauli dengan baik, tidak. Dalam Islam tetap diperintahkan untuk kita berbuat baik gitu. Mungkin waktunya cukup habis ya. Kita lanjutkan pada yang akan datang insyaallah. Ini sifatnya muqaddimah. Insyaallah besok masih kita lanjutkan pada bab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.